Siapa? PKBN Kemangi, tunjukkan aksimu. PKBN Kemangi pasti menang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin dan juga Bapak Ibu peserta simulasi PKBN. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan simulasi PKBN ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di yaumul akhir nanti kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum dimulai kegiatan simulasi PKBN pada malam hari ini, mohon izin saya akan bacakan susunan kegiatan atau langkah-langkah simulasi PKBN pada malam hari ini. Ada 12 langkahnya Bapak Ibu, mohon diperhatikan biar nanti kita dapat mengikuti kegiatan simulasi ini dengan baik dan benar. Yang pertama yaitu mengecek semua kelengkapan, semua peralatan, para peserta, narasumber, penulis, dan penonton. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKK. Yang keempat, menjelaskan fungsi alat perlengkapan satu persatu. Yang kelima, memperkenalkan para peserta, para pemain, moderator, narasumber, dan juga natulis. Yang keenam, menjelaskan tata cara permainan. Yang ketujuh, menetapkan waktu bermain berdasarkan jam putaran atau giliran. Yang kedelapan, pelaksanaan simulasi. Kesembilan, penulis membacakan simulasi. Yang kesepuluh, mengajak pemain kencan atau melakukan kontrak waktu untuk simulasi selanjutnya. Yang ke-11 menyanyikan Bagimu Negeri, dan terakhir doa. Kami perwakilan simulasi PKBN dari Kelurahan Minomartani dengan nama PKBN Kemangi Dusun Bawok Karangjati yang akan melaksanakan simulasi PKBN dengan topik pembinaan kesadaran bela negara dan subtopik cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin kebenaran Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Perlu diketahui bahwa tujuan dari simulasi PKBN ini antara lain menciptakan rasa persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat, membangun sikap tanggung jawab terhadap negara dan bangsa, dan yang terakhir menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial. Memasuki langkah yang pertama pada kegiatan simulasi ini yaitu mengecek semua kelengkapan, semua peralatan. Di sini sudah siap semua ini Bapak Ibu, perlengkapan yang akan kita gunakan untuk simulasi PKBN. Bapak Ibu peserta sudah siap, Bapak Ibu penonton sudah siap, Bapak Ibu narasumber sudah siap, Bapak narasumber siap ya, Ibu notulen atau penulis juga siap. Yang kedua, doa. Alangkah baiknya ya Bapak Ibu untuk mengawali kegiatan pada malam hari ini agar kegiatan pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Kita sejenak menundukkan kepala untuk memohon kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa disilakan. Berdoa dicukupkan. Yang selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKK. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Pertama yaitu beberan. Beberan di sini adalah alat bergambar yang akan kita gunakan sebagai gambaran umum tentang topik atau skenario yang disimulasikan. Yang kedua adalah kartu materi. Kartu materi di sini berwarna kuning yang berisikan pertanyaan atau materi yang nanti akan dijawab oleh para pemain. Yang berikutnya ada kartu pesan. Di sini kartu pesan berwarna biru. Kartu ini berisi jawaban dari pertanyaan yang akan disampaikan oleh para pemain. Dan yang berikutnya ada kartu sanksi. Kartu sanksi di sini berwarna merah yang berisi sanksi yang akan dilakukan oleh para pemain. Selanjutnya alat penunjuk langkah. Alat penunjuk langkah yaitu kita gunakan kancing ya, yang akan digunakan untuk menjalankan nomor materi. Nomor materi di sini adalah nomor yang akan diambil oleh para pemain yang akan menunjukkan nomor mana yang akan dibaca oleh para pemain. Selanjutnya ada buku notulen. Buku notulen di sini akan digunakan untuk merangkum atau menulis, mencatat kegiatan simulasi dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir adalah buku panduan. Buku panduan narasumber yang akan dijadikan oleh narasumber sebagai panduan dalam merangkum pesan dari kegiatan simulasi ini. Apakah Bapak Ibu sudah paham tentang alat yang saya sampaikan pada kegiatan simulasi ini? Bapak Ibu sudah paham ya? Ya, selanjutnya saya akan memperkenalkan para pemain pada kegiatan simulasi ini. Saya di sini sebagai moderator atas nama Isti Sulistiani. Di sebelah kanan saya Nur Ika sebagai penulis. Di sebelah kiri Saya Agung Susanto berperan sebagai narasumber. di sebelah kanan penulis, Saya Sutiati sebagai pemain 1. di sebelah kanan pemain 1, Saya Laksmita Ika sebagai pemain 2. di sebelah kiri narasumber, Saya Siti Khairunisa sebagai pemain 3. di sebelah kiri pemain 3. Saya Yuswa Kita sebagai pemain 4. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memperkenalkan diri dan memperkenalkan perannya masing-masing ya. Untuk selanjutnya saya akan jelaskan tata cara permainan pada kegiatan simulasi PKBN ini. Dimulai dari pemain 1 akan mengambil nomor materi. Lalu dengan alat penunjuk langkah akan dijalankan sesuai dengan nomor materi yang diambilnya. Lalu mengambil materi sesuai dengan nomor dan membacakan serta menjawabnya. Begitu seterusnya diulang ya Bapak Ibu. Namun sebelum kita bermain simulasi ini, saya akan bertanya terlebih dahulu sebelum melakukan permainan ini, Bapak Ibu kita sepakati bahwa simulasi ini akan berdasarkan jam atau putaran Bapak Ibu. Ya, kita sepakati berdasarkan putaran. Berapa kali putaran Bapak Ibu? Siap. Semangat ya Bapak Ibu. Siap. Sudah siap Bapak Ibu untuk melakukan simulasi? Siap. Mari kita langsung saja ya melaksanakan simulasi PKBN pada malam hari ini. Dimulai dari pemain 1. Silahkan Bu pemain 1 diambil kartunya dan nanti ditunjukkan kepada para pemain lainnya dan para penonton ya. Di sini saya mendapat nomor 4. Nomor 4 ya. Monggo Ibu diambil penunjuk langkahnya mulai dari nomor 1. Kita hitung bersama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4. Ya, pemain 1 mendapatkan sanksi pada malam hari ini. Karena mendapatkan sanksi, mari kita beri semangat terlebih dahulu Bapak Ibu. Tepuk semangat. Semangat.
Warga Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Alhamdulillah, pemain 1 sudah menyelesaikan sanksi dengan baik ya, hafal Garuda Pancasila. Untuk selanjutnya silahkan pemain 2 diperkenankan untuk mengambil nomor kartu. Di sini saya mendapat nomor 6. Hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya buka terlebih dahulu. Pertanyaannya, sebagai warga masyarakat, bangsa Indonesia wajib memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Bagaimana cara mewujudkannya? Menurut saya pribadi ya, sebagai warga masyarakat kita bisa memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara itu banyak sekali caranya. Salah satu caranya menurut saya ialah ikut serta dalam kegiatan organisasi profesi ataupun organisasi partai politik. Misalnya turut serta dalam perpolitikan Indonesia dengan cara menjadi anggota partai politik. Diharapkan yang menjadi anggota dewan atau yang duduk di parlemen bisa menyalurkan aspirasi dari masyarakat bawah, masyarakat rakyat ramai, aspirasi-aspirasinya disampaikan, kebutuhan dan aspirasinya bisa terwujudkan dalam program-program yang real, nyata dan bermanfaat bagi sesama. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada pemain 2 ya yang sudah mendapatkan pertanyaan dan memberikan jawaban di nomor 6. Sebagai warga masyarakat bangsa Indonesia wajib memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Untuk selanjutnya pemain yang lain yang akan menambahkan jawaban dari pemain 2 disilakan. Ya, silakan Bu. Di sini saya akan menambahkan untuk jawaban nomor 6. Saya sebagai warga negara yang baik, pastinya saya ikut mengikuti misalkan kegiatan dalam kelembagaan, misalkan dalam lembaga pemilihan, baik itu di tingkat RT, RW atau di tingkat pemerintahan. Kita sebagai warga yang baik yaitu mengikuti pemilihan umum dan saya tidak akan menjadi seorang golput. Terima kasih jawaban dari saya. Tadi aplaus terlebih dahulu Bapak Ibu. Satu jawaban dari pemain 2. Selanjutnya dari pemain yang lain akan menambahkan jawaban, silakan. Terima kasih. Saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan nomor 6. Cara mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara sebagai warga masyarakat Indonesia. Salah satu contoh yang akan saya sampaikan adalah kita sebagai warga Indonesia harus meningkatkan semangat kebinekaan Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Tentu kita semua sudah tahu bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu, yang mana
apabila kita memiliki tetangga, teman yang berbeda dengan kita, berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras kulit, berbeda mungkin dia juga mempunyai turunan dari luar negeri, kita tetap harus menghargai mereka semua. Kita tidak boleh membeda-bedakan karena kita itu adalah satu, yaitu Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Pemain 3 kita berikan aplaus untuk pemain 3 dari pemain yang lain yang akan menambahkan, silakan monggo. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya cuma ingin menyampaikan yaitu menghargai pendapat orang lain. Pendapat di sini yaitu pendapat yang baik dengan cara yaitu kita mendengarkan, menimbang dan mentaati apa yang ingin disampaikan orang lain walaupun itu berbeda dengan keinginan kita. Kita tidak boleh mencela dan tidak boleh menjelek-jelekan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih pemain 4, kita berikan aplaus yang luar biasa untuk jawaban ya. Namun di sini ada penonton ya, di sebelah kanan ada penonton di sebelah kiri. Mungkin ada yang mau menambahkan jawaban dari penonton? Silakan. Ya, silakan. Saya akan menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan dari materi nomor 6 yaitu dengan sumber mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu dengan mengisi kegiatan kita seperti mengikuti upacara setiap tanggal 17 Agustus yaitu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih kepada perwakilan penonton yang sudah menambahkan jawaban. Tepuk tangan dulu untuk penonton. Dari sebelah kanan dari penonton ada yang mau menambahkan? Ya, silakan. Saya juga akan menambahkan sedikit dari kesadaran berbangsa dan negara, itu mengajak masyarakat menjaga nama baik bangsa dan rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia. Demikian itu saja. Terima kasih kepada penonton sebelah kanan yang sudah menambahkan jawaban dari para pemain 1, 2, 3, 4 serta penonton sebelah kiri. Kita berikan tepuk tangan untuk penonton. Selanjutnya, namun di sini tentu saja kita ada narasumber yang akan merangkum dan juga menambahkan poin-poin yang belum disampaikan atau memperjelas. Kita berikan kesempatan kepada narasumber kita. Monggo Bapak Agung, disilakan. Baik, terima kasih. Jadi jawaban dari para pemain tadi sudah cukup bagus ya saya kira. Namun di sini kami ingin menambahkan atau merumuskan bahwa sebagai warga masyarakat bangsa Indonesia wajib kita memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Bagaimana kita mewujudkannya adalah banyak hal yang kita bisa wujudkan di dalam bermasyarakat ya. Contohnya atau salah satunya adalah kita ikut partisipasi dalam organisasi baik itu profesi maupun organisasi yang lain. Contohnya ya, banyak. Contoh yang paling kecil saja di wilayah kita banyak profesi petani misalnya. Kita ikut organisasi profesi dari petani misalnya apa? Gapotan mungkin ya kalau yang paling kecil. Kemudian kalau yang guru misalnya ada ikut profesi itu profesi guru misalnya. Dan banyak profesi-profesi yang lain. Kemudian berikutnya kita wajib mengikuti pemilu, baik itu pemilihan umum, pilpres, pileg, pilkada, pemilihan lurah dan pemilihan dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah tadi beberapa pemain menyampaikan kita ikut menjaga Bhinneka Tunggal Ika, itu dengan cara solidaritas. Kita wajib memiliki atau menjunjung tinggi solidaritas dan kesetiakawanan ya, menjaga Bhinneka Tunggal Ika dengan cara tidak membedakan ras, suku, agama. Kemudian berikutnya adalah
kita wajib untuk berpartisipasi dalam menjaga kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Narasumber, disampaikan aplaus untuk Bapak Narasumber yang telah merangkum pertanyaan jawaban dari pertanyaan tadi sudah dirangkum oleh Bapak Narasumber. Dan selanjutnya sebelum kita lanjut ke pemain berikutnya, kita tepuk hebat dulu untuk Bapak Ibu semua yang sudah jelas memberikan jawaban. Tepuk hebat, hebat, hebat. Hebat, hebat, hebat. Selanjutnya disilakan untuk pemain 3 mengambil nomor kartu. Saya dapat nomor 16. Kita hitung. Kita hitung bareng-bareng mulai dari nomor 15. 16. Saya dapat solusi. Tepuk semangat. Sanksi saya yaitu menyanyikan Halo Halo Bandung. Halo Halo Bandung, di kota periangan. Halo Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Ya, terima kasih pemain 3 sudah menyelesaikan melaksanakan sanksinya ya. Sudah hafal dan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung dengan suara yang sangat merdu. Selanjutnya disilakan kepada pemain 4 untuk mengambil nomor kartu. Saya mendapatkan nomor 12. Ya, kita hitung bareng-bareng ya Bapak Ibu dari nomor 10, 11, 12. Saya mendapat pertanyaan, bagaimana penerapan bela negara di dalam kehidupan lingkungan RT dan RW? Penerapan bela negara di dalam lingkungan RT RW menurut pendapat saya yaitu kita mengikuti aturan dalam masyarakat. Aturan di dalam masyarakat itu biasanya ada 2, yaitu aturan yang tertulis dan aturan yang tidak tertulis. Aturan yang tertulis misalnya yaitu aturan yang telah dipasang di tempat-tempat umum, seperti misalnya himbauan tamu wajib lapor jika dalam waktu 24 jam kepada ketua RT. Terus peraturan yang tidak tertulis itu peraturan yang sudah turun-temurun. Contohnya yaitu setiap warga masyarakat RT RW wajib mengikuti atau berpartisipasi jika dalam suatu warga, di dalam warga itu ada musibah. Begitu aja, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk pemain nomor 4. Selanjutnya
saya akan menambahkan untuk jawaban nomor 6 tadi jawaban di sini sebagai warga negara yang baik di tingkat RT atau RW, kita sebagai seorang wanita seandainya ada kegiatan PKK baik tingkat dusun atau tingkat desa wisma atau RT, kita mengikuti kegiatan apa yang menjadi kegiatan tersebut. Maka dari itu saya jangan sampai ketinggalan, karena maksud dan tujuan kita juga kita tambah pengalaman, tambah ilmu supaya menjadi negara yang baik. Terima kasih dari saya. Terima kasih kepada pemain 1 yang sudah menambahkan jawaban dari pemain 4. Kita beri aplaus untuk pemain 1. Selanjutnya dari pemain yang lain yang akan menambahkan jawaban. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Menurut saya penerapan nilai negara di dalam lingkungan RT atau RW, lingkungan kecil kita, bisa salah satunya ialah ikut serta dalam kegiatan siskamling atau roda di dalam lingkungan kita sendiri di RT RW. Di masing-masing RT di bawah Kementerian ini sendiri sudah ada dibagi kelompok-kelompok roda di masing-masing RT, tujuannya untuk meningkatkan ketertiban, keamanan di lingkungan RT RW masing-masing. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Matur nuwun. Terima kasih dari pemain 2 yang sudah menambahkan jawaban. Kita beri aplaus untuk pemain 2. Selanjutnya pemain yang lain yang akan menambahkan jawaban. Silakan. Terima kasih. Dengan pertanyaan nomor 12, bagaimana bisa diulang pertanyaannya? Bagaimana penerapan bela negara di dalam kehidupan lingkungan RT atau RW? Baik, lingkungan RT atau RW itu adalah lingkungan terkecil setelah lingkungan keluarga. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, untuk itu kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat yang berada di dalam lingkungan RT dan RW, kita sebaiknya membantu tetangga kita, karena RT adalah rukun tetangga ya. Kita membantu tetangga kita yang sedang membutuhkan. Apabila tetangga kita juga terkena musibah, misalnya neneknya meninggal atau keluarganya ada yang meninggal, kita ikut membantu, menolong, bertakziah, mengurusi jenazahnya dan lain sebagainya. Masih banyak sekali. Tapi mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Jadi intinya adalah kita sebagai warga RT, kita saling membantu dengan tetangga kita. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban tambahan dari pemain 3. Kita berikan aplaus untuk pemain 3. Bagi para penonton mungkin di sebelah kanan atau kiri akan menambahkan jawaban dari para pemain. Ya, silakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya mengenai penerapan bela negara di wilayah atau di dalam kehidupan lingkungan RT atau RW. Menurut saya mau menambahkan apa yang disampaikan atau yang disampaikan dari pemain 1 sampai 4 tadi, itu penerapan bela negara di dalam kehidupan di wilayah lingkungan RT atau RW itu menurut saya itu bisa dilaksanakan atau dilakukan mulai dari keluarga yang terkecil. Benar apa yang dikatakan tadi oleh pemain 3 tadi, karena misalnya gotong royong ya, gotong royong itu kita bisa terapkan di dalam pada anak-anak kita. Kita bisa mengikuti kegiatan atau di dalam gotong royong itu sendiri yang dilaksanakan di wilayah kita. Jadi anak-anak kita bisa bersama bergabung dalam bermasyarakat. Karena untuk gotong royong itu sendiri kita bisa memupuk kesadaran ataupun bisa memiliki rasa kesadaran untuk bisa bermasyarakat, mengikuti gotong royong. Jadi
Jadi anak-anak kita bisa mengikuti kegiatan gotong royong tersebut. Jadi kita bisa mengambil untuk bisa menambah rasa kekeluargaan, keakraban pada masyarakat. Gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dengan gotong royong lingkungan kita bersih, aman, sehat dan indah. Ya, terima kasih kepada penonton di sebelah kiri yang sudah mendapatkan jawaban. Kita berikan aplaus untuk penonton sebelah kiri. Selanjutnya penonton sebelah kanan yang akan menambahkan jawaban dari para pemain dan penonton sebelah kiri. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Mengenai penerapan bela negara di lingkungan RT dan RW, sedikit menambah saja untuk mendukung ketahanan lingkungan yang sehat. Kita dapat mengikuti kegiatan bank sampah yang sudah ada di RW kita. Dan kemudian kita juga bisa melakukan atau membentuk koperasi RW untuk mendukung ketahanan ekonomi warga kita. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan warga kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada penonton di sebelah kanan. Kita berikan aplaus untuk penonton sebelah kanan. Tadi banyak jawaban dari para pemain dan penonton ya, tetapi di sini kita ada narasumber yang akan merangkum jawaban dari para pemain dan penonton serta melengkapi dan menjelaskan apa itu penerapan bela negara di dalam kehidupan lingkungan RT RW. Monggo kepada narasumber kita, Bapak Agung, disilakan. Baik, terima kasih. Luar biasa, jawaban tadi cukup lengkap ya. Bagaimana penerapan bela negara di lingkungan RT maupun RW. Jadi penerapannya adalah tadi sudah detail sebenarnya, namun di sini saya akan merangkum dan menambahkan ya. Jadi penerapan bela negara di lingkungan RT ataupun RW itu yang pertama kita bisa lakukan dengan satu, memupuk kerukunan antar warga. Ini bisa dilakukan dengan tadi sudah disebutkan para pemain, yaitu dengan misalnya saling menghargai satu dengan yang lain antar warga, menjenguk apabila ada yang sakit. Kemudian berikutnya adalah setiap warga masyarakat wajib menyadari akan hak dan kewajiban. Contohnya adalah disampaikan oleh pemain, hak dan kewajiban itu adalah peraturan-peraturan itu. Peraturan berarti itu adalah kewajiban kita untuk mentaati. Disebutkan misalnya di RT itu ada peraturan tamu menginap wajib lapor kepada RT maupun RW, dan peraturan-peraturan yang lain misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, kemudian tidak boleh melakukan kejahatan ataupun misalnya miras ya, minuman keras. Kemudian berikutnya adalah setiap warga masyarakat wajib berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan masyarakat. Contohnya setiap RT kita ada siskamling, kemudian kita ada bank sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan, kemudian kita ada gotong royong ya. Jadi banyak bagaimana kita bisa menerapkan penerapan bela negara di lingkungan kita. Kemudian ini sama tadi usul bagus saya kira ya, untuk meningkatkan ketahanan ekonomi ya, adanya koperasi RW. Kalau ini usulan, saya pikir nanti bisa ditindaklanjuti ya. Sekarang ini belum ada, tapi kelompok-kelompok yang sudah ada itu banyak. Kelompok-kelompok ya, misalnya ada kelompok simpan pinjam, ada kelompok di tempat kami itu ada 15-an, kelompok yang 15 dan sebagainya, kelompok-kelompok ataupun kegiatan-kegiatan masyarakat yang lain yang kita bisa ikuti, kita bisa bergabung di sana. Saya kira demikian ya. Terima kasih, dan jawaban tadi cukup lengkap dan sangat bagus. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak narasumber ya yang sudah merangkum semua jawaban dari para pemain dan penonton. Kita berikan aplaus untuk para narasumber. Bapak Ibu, kita sudah menjelaskan
putaran sudah selesai. Untuk selanjutnya kegiatan simulasi pada malam hari ini. Kepada anak kalian kita pada malam hari ini disilakan. Terima kasih atas waktunya. Saya akan membacakan laporan hasil simulasi PKPM kemana? Tempat per RW 11 hari Jumat tanggal 26 September 2025 jam 19.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Fasilitator Isti Sulistianise, penulis Nur Ika, narasumber Bapak Agung Susanto, pemain 1 Ibu Supiati, pemain 2 Ibu Laksmita, pemain 3 Ibu Siti, pemain 4 Ibu Iswakida. Waktu bermain berdasarkan putaran, 1 kali putaran. Pemain 1 mendapat materi nomor 4, yaitu mendapatkan sanksi menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Pemain 2 mendapat materi nomor 6 dengan pertanyaan, sebagai warga masyarakat bangsa Indonesia wajib memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Bagaimana mewujudkannya? Jawaban pemain 2, mengikuti organisasi profesi dan politik seperti menjadi anggota dewan yang menyampaikan aspirasi dan mewujudkannya. Tanggapan dari pemain yang lainnya, pemain 1 mengikuti pemilu di tingkat RT atau RW dan Pilpres. Pemain 3 menghargai pendapat orang lain untuk mencapai mufakat. Pemain 4 meningkatkan semangat kebinekaan Tunggal Ika dengan menghargai perbedaan suku, ras, dan sebagainya. Penonton mengikuti upacara pada tanggal 17 Agustus untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Penonton kedua menjaga nama baik dan rela berkorban untuk negara. Pemain nomor 3 mendapat materi nomor 16, mendapatkan sanksi menyanyikan lagu nasional Halo Halo Bandung. Pemain nomor 4 mendapat materi nomor 12 dengan pertanyaan bagaimana penerapan bela negara di dalam kehidupan lingkungan RT atau RW. Dengan jawaban mengikuti dan mematuhi aturan dalam masyarakat yang tertulis, tamu wajib lapor dalam 24 jam, yang tidak tertulis berpartisipasi pada warga yang terkena musibah. Pemain 1 mengikuti kegiatan PKK seperti Desa Wisma, PKK Dusun. Pemain 2 ikut serta dalam kegiatan Siskampling di masing-masing RT untuk meningkatkan keamanan. Pemain 3 membantu tetangga yang sedang membutuhkan seperti takziah dan mengurus jenazah. Penonton 1 mengikuti kegiatan gotong royong di wilayah dan bergabung di masyarakat. Penonton 2 mendukung lingkungan sehat, mengikuti tong sampah di RW, membentuk koperasi RW untuk mendukung kesejahteraan. Narasumber memupuk kerukunan antar warga, saling menghargai, menjenguk jika ada yang sakit, menyadari hak dan kewajiban, menaati peraturan di wilayah. Tamu harap lapor jika menginap dan buang sampah di tempatnya, seperti kemudian mengikuti kegiatan Siskampling, ban sampah dan gotong royong. Untuk usulan membentuk operasi untuk mensejahterakan masyarakat semoga terwujud. Kesimpulan, simulasi berjalan lancar, fasilitator, pemain dan penonton dapat memberikan jawaban dan berinteraksi dengan baik. Terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan. Waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tulis kita hari ini ya, yang telah merangkum dan membacakan dari kegiatan simulasi malam hari ini. Tepuk tangan atau aplaus untuk tulis kita. Langkah selanjutnya yaitu kita akan berencana ya berdiskusi untuk kapan kita melakukan simulasi selanjutnya. Karena sekarang tanggal 26 sudah di akhir September ya Bapak Ibu. Maka kita putuskan untuk rencana simulasi selanjutnya 1 minggu ke depan. Setuju ya Bapak Ibu? 1 minggu ke depan setuju. 1 minggu ke depan kita akan melakukan simulasi berikutnya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu
dan tangan kanan berada di sebelah kiri dada. Hadirin dan Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Pada malam hari ini telah berjalan dengan lancar. Saya Isti Sulistianisi di sini sebagai moderator. Minta maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan, dan terima kasih untuk Bapak Ibu semua sebagai pemain penonton yang sudah melakukan kegiatan simulasi pada malam hari ini. Untuk mengakhiri, saya akan berpantun sebentar ya Bapak Ibu. Mohon cakapnya Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Winomartani. Jangan lupa membawa selasih. Cukup sekian acara malam